Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Indah Rastikasari dalam program Talk Show CTV. Hari ini di edisi Rabu 11 November 2020. Kali ini kita akan membahas tema Hari Kesehatan Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 November dan itu besok hari. Dan kita akan membahas ini bersama dua orang narasumber saya yang sudah hadir. Tapi seperti biasanya kami juga akan mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon di nomor 0822 6089 5085, tapi nanti di segmen kedua. Tapi yang pastinya tetap ingat pesan Ibu untuk 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun dengan menggunakan air mengalir. Baik, saya akan memperkenalkan satu persatu narasumber saya yang sudah hadir di studio pada hari ini, yaitu di sebelah saya persis ada Ibu Suwarni, SKM MPH. Beliau merupakan Kasih Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat, dan di sebelahnya juga sudah hadir Bapak Ferdius, SKM MKes. Beliau merupakan Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap sehat. Tetap sehat, tetap pakai masker, jaga jarak, ikhtiar kita Pak ya. Jangan kendor. Jangan kendor. Dan seperti tagline untuk HKN 2020 ini, satukan tekad menuju Indonesia sehat. Seperti yang kita ketahui bersama Pak, akhir 2019 sampai ini mau akhir 2020 pandemi masih, dan juga kalau kita lihat sejarahnya HKN ini kan 1950 pada saat era Presiden Soekarno, juga pada saat itu Indonesia mengalami malaria, wabah. Mirip berdekatan kondisinya dengan hari ini pandemi ya Bu ya. Bagaimana kemudian kita memaknai Hari Kesehatan Nasional walaupun serba terbatas Ibu? Mungkin silakan nanti bisa berkembang. Silakan dari Ibu Suwarni dulu. Oh, dari saya dulu. Silakan. Oke, izin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Jadi sesuai dengan yang kita laksanakan ya 12 November 2020, bahwa apa kita maknai di sini, bahwa kita semua sesuai dengan tema ya tahun ini, yaitu satu tekad menuju Indonesia sehat. Jadi apa yang Mbak Ina sampaikan, mungkin kita pernah wabah di tahun 50-an, dan hari ini di era COVID-19 ini kita tetap memperingatinya tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nanti mungkin Pak Sekdis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan ininya, kemudian subtema kita. Jadi itu barangkali dulu sebagai awal dari kami ya, pembuka. Baik, Ya. Pak Sekdis silakan Pak. Ya, mungkin untuk tema tahun ini adalah satukan tekad menuju Indonesia sehat. Nah, bagaimana sekarang mengimplementasikan di masyarakat dari berbagai 34 provinsi kita. Ini kan di Jakarta sudah menyatukan seperti itu. Mudah-mudahan kita dengan satukan tekad menuju Indonesia sehat itu, kita Aceh ini kan ada Aceh Hebat. Nah, bagaimana dari Aceh Hebat itu juga ada 23 kabupaten kota kita. Nah, dari 23 kabupaten kota itu berbagai bahasa Nejame, bahasa Gayo, bahasa dan lainnya. Bagaimana itu mempersepsikan pandemi COVID ini supaya betul-betul mengerti dulu, mengenal. Karena kalau tidak mengenal, pasti cuek. Nah, dan seperti kita lihat sekarang masyarakat terbelah menjadi 3. Ada yang percaya karena dia sudah mengalami di rumah sakit dan keluarganya, ada yang apatis, cuek. Ada betul tidak, masih di tengah dia. Ragu. Nah, ragu-ragu. Nah, segmen ragu-ragu ini siapa yang akan mempengaruhi? Nah, ini mungkin kita bisa bekerja sama, tidak hanya tenaga kesehatan. Lebih banyak mana Pak di antara 3 ini? Di antara 3 ini mungkin kalau kita melihat ya, kalau di ibu kota lebih banyak yang di tengah-tengahnya. Iya atau enggak ya? Iya gitu. atau tidak? Iya atau tidak ya? Jadi mudah-mudahan dengan kita kolaborasi setiap Muspika dan Forkopimda baik itu di provinsi, kabupaten, kota, terutama sekali dengan para ulama-ulama kita yang di daerah-daerah di kabupaten kota, karena kita melihat di 23 kabupaten itu lebih banyak kalau sekarang itu operasionalnya di daerah-daerah. Walaupun alhamdulillah kita sampai dengan detik ini di Provinsi Aceh, di daerah itu alhamdulillah belum ada yang
positif reaktif COVID-19. Didaya ya Pak ya? Didaya ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita lebih intens lagi kerjasama lintas sektornya, bagaimana untuk bisa ini jangan menambah. Sehingga sampai dengan saat ini kita kolaborasi provinsi kemarin itu tercetuslah gencar gerakan untuk membangunkan 38.000 sekian tenaga kesehatan. Sampai dengan bidan desa, bagaimana di desa pun ada yang mempedulikan dengan siapa harus berkolaborasi. Ini yang paling dekat dengan masyarakat. Iya, yang paling dekat. Itu mungkin kita dorong dalam situasi pandemi ini. Tapi terbukti ini sekarang. Terbukti di fase 10 hari ini kita semua itu di bawah 50 kasusnya. Karena kenapa? Kita sudah menangkap dari 38 tenaga kesehatan itu hampir 26.000 itu yang mengalami ISPA. Itu yang paling gampang kita tangkap dulu. Nah, jadi kalau misalnya Indah hari ini demam, artinya harus isolasi 10 hari. Walaupun bukan diagnosa sebagai COVID. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau ada gejala ISPA, kalau berinteraksi dengan di luar, itu kalau ada yang positif tanpa gejala, itu akan lebih gampang. Lebih rentan. Karena imunnya sudah berkurang ya. Baik itu, apalagi yang komorbid ya. Komorbid itu orang yang biasanya sudah di atas 50 tahun. Ini mungkin untuk sementara, Mbak Indah. Baik, kembali ke HKN ya Pak ya. Masalah kita hari ini yang paling besar memang pandemi. Tapi kemudian banyak yang lainnya, masalah-masalah kesehatan kita Pak. Kemudian bagaimana kita bisa dengan kondisi yang ada, apa kemudian yang pemerintah terus lakukan? Kita dari sektor kesehatan, memang mungkin teman-teman surveillance-nya sudah all out di tingkat puskesmas ya. Akan tetapi pasti tidak akan berhasil kalau tidak bisa berkolaborasi dengan lintas sektor yang lain. Nah itu walaupun teman-teman di lapangan itu selalu kalau misalnya ada informasi dari provinsi bahwa di Kabupaten A, Kecamatan B, Desa C adalah ada satu yang reaktif positif, dia akan kontrol baik melalui handphone maupun dia langsung untuk mengevaluasi apakah ada isolasi atau tidak. Nah, bagaimana sekarang menggerakkan masyarakatnya sendiri supaya sadar mengenal. Karena kalau saya sehari-hari, mungkin kalau hari libur saya sering naik motor itu ke kampung-kampung untuk menanyakan COVID-nya. Banyak orang yang tidak mengetahui. Banyak yang tidak tahu. Ataupun COVID-nya, panena COVID. Nah, itu dalam maksudnya anak COVID. Jadi inilah bagaimana beliau masih belum terkena. Jadi jangan sampai terkena bagaimana. Nah, ini mungkin kami mendorong teman-teman yang ada di lini terdepan itu untuk mempengaruhi bahwa yang positif ini terutama sekali adalah alim ulama yang ada di kampung itu. Tokoh-tokoh masyarakat yang didengar oleh masyarakat itu mungkin sangat membantu untuk menyatukan satu tekad tadi. Nah, ini yang paling intinya adalah menyatukan tekad itu harus bersama-sama. Tidak dilihat untuk mereka sakit, kami bawa kesehatan, enggak seperti itu. Ini sebelum sakitnya. Nah, jadi dari 5 juta sekian penduduk kita kan masih banyak yang belum sakitnya. Nah, ini yang belum sakitnya bagaimana untuk supaya dia tidak terkena. Gerakan pencegahannya. Rumahnya nggak perlu bagus, rumahnya nggak perlu besar, tapi rumahnya ber-PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat. Itu harus didorong. Iya, didorong itu. Kalau itu bisa dengan tadi juga ada 3M. Sekarang malah kalau di kesehatan di kementerian itu mewajibkan 3W. 3W ya. Udah M, W lagi ya. W. Wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan pakai air sabun mengalir. Ditambahkan wajibnya. Wajibnya. Nah, walaupun di hukum Islam itu apakah artinya kalau wajib itu kan kalau tidak dilaksanakan berdosa. Nah, ini kenapa? Kita masih di intern kesehatan. Supaya terbiasa kita untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Terutama sekali yang ada di dekat kita. Misalnya kita di rumah pulang ada anak-anak, ada keluarga, ada orang tua. Ini yang proteknya. Nah, ini mungkin yang di awal informasi ya. Kita bicara juga COVID ya Bu ya. Kita optimis nggak sih Bu, Pak?
kita akan selesai dari COVID ataupun seperti apa kemudian yang masyarakat bisa mendapatkan harapan apakah kemudian COVID akan selesai ataupun kita bisa dengan vaksin kah atau seperti apa? Mungkin dari Ibu ya, silakan. Baik. Terima kasih Bu Indah. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekdis tadi, ya tugas kami lah di seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ini salah satu ya menjadi tupoksi kita. Saya rasa kita harus optimis ya, jadi tidak boleh pesimis. Bagaimana kita terus mengajak masyarakat untuk terjadinya perubahan perilaku ya, lakukan komunikasi perubahan perilaku, kemudian komunikasi antar pribadi ya, pendekatan pemberdayaan masyarakat melibatkan lintas sektor, ormas, organisasi profesi, perguruan tinggi, tokoh agama dan sebagainya. Dan yang kita lihat sebenarnya masyarakat kita itu memang mau sebenarnya ya, jadi bukan tidak seluruhnya juga mereka tidak peduli ya, kalau apalagi kalau mereka sudah pernah mengalami. Jadi kalau ditanya optimis, kita harus optimis ya. Kemudian sebagaimana dalam subtema itu ya Pak ya, dalam subtema kita di sana, bagaimana kita menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga masyarakat kita dan menjaga bangsa kita dari COVID ini. Nah, faktanya yang hari ini kita lihat kan sudah mulai terjadi penurunan kasus di Aceh ya. Optimis kita ya Pak ya. Insya Allah kita harus optimis. Jadi sejak kalau saya pribadi dari bulan 2 dulu bagaimana cara jangan masuk tapi masuk juga kan. Ya. Tapi kita insya Allah harus optimis. Jadi kapanpun untuk kolaborasi jam-jam 12 malam, jam 2 malam masih dan Allah masih melindungi kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu kalau ikhlas mungkin juga ada proteknya ya yang tidak kita ketahui itu. Mungkin dari sana kita harus meyakini memang. Kalau nggak yakin artinya kan pasti buyar semua. Dan sekarang bagaimana menggerakkan tenaga kesehatan ini? Sudah terbukti 10 hari ini bahwa 10 hari ini fasenya tertangkap hampir 26.000 itu yang mengalami ISPA. 26.000. Ya. Dari 6.000 sekian desa. Artinya mereka bekerja di bawahnya. Itu jadi tolong pemerintah Pak, sebentar, itu pemerintah COVID ini kapan Pak? Vaksinnya kah atau selesainya kapan Pak? Selesainya kita mudah-mudahan ya. Semua stockholder, tokoh masyarakat juga ditambah alim ulama di kita itu sama-sama menyatukan persepsi. Terutama sekali itu tentang PHBS perilaku hidup bersih dan sehat. Betul. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan dan dengan 3M kita tidak 3W, kalau dengan masyarakat kita tidak nanti banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan yang kalau mewajibkan itu kan saya nggak bisa menjawab karena bukan ahli ulama. Jadi untuk intern sendiri. Kemudian kalau 3M itu patuh dan semua kebijakan yang ada di kabupaten kota mulai dari provinsi ke kabupaten kota bisa kita turunkan. Saya optimis seperti itu. Optimis 2021. Insya Allah. Insya Allah. Ya? Amin, amin. Kita akan kembali nanti, Pak, Bu, kita istirahat sejenak. Dan pemirsa, di segmen kedua nanti kami mengundang Anda di line telepon, tapi jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.